Cara menentukan time frame ya yang terbaik untuk kita entry menggunakan metode BBMA Oma Ali, teman-teman. Oke, akan saya bahas dalam video kali ini. Videonya sangat singkat dan semoga ini bisa membantu kalian ya guys ya. Intinya dalam BBMA Oma Ali atau menurut saya ini juga bisa dipakai di semua metode ya teman-teman. Intinya menurut saya dan yang saya pakai juga teman-teman, kita hanya menggunakan 3 time frame guys. Jangan menggunakan lebih dari 3 time frame karena nanti akan banyak sekali setup yang berlawanan dan justru itu akan membuat semuanya rancu dan juga bingung. Bukannya makin jelas tapi malah makin bingung ya, teman. Nah, di sini sebelum memilih 3 time frame ya, time frame apa saja yang nanti akan kita pakai, di sini saya menunjukkan dulu semua time frame yang dipakai. Jadi, kita hanya akan memakai time frame yang saya tuliskan ini ya, teman-teman. Mulai dari M1, M5, M15, H1, H4, daily, weekly, dan monthly, guys. Ya, kita hanya akan memakai time frame ini saja. Nah, lalu teman-teman, kita akan memilih satu time frame untuk dijadikan acuan kita, guys. Ya, untuk dijadikan acuan kita. Buat kalian yang mainnya swing, saya sarankan memakai time frame weekly ya, guys ya. Jadi buat kalian yang swing, itu kalian bisa gunakan time frame weekly karena time frame weekly ini dia lebih enak untuk sebagai acuan time frame ketika memang pengennya swing ya, guys ya. Jadi time frame weekly ini sebagai acuan. Lalu ketika kalian sudah memilih time frame acuan, kalian tinggal memilih saja time frame selanjutnya untuk mencari konfirmasi dan entry. Nah, time frame selanjutnya untuk mencari konfirmasi dan entry itu adalah 2 time frame di bawahnya, guys. Ya, jadi 2 time frame di bawahnya. Kalau kita pakai weekly sebagai acuan, maka nanti kita entry-nya itu kalau nggak di H4, ya di daily. Jadi di antara dua ini. Ya, kalau misalnya nanti di weekly kan ada re-entry. Nah, cara kita untuk memvalidakan re-entry adalah kita menunggu yang namanya ekstrim di time frame kedua atau time frame ketiga nih. Ya kan? Time frame kedua dari weekly adalah daily dan time frame ketiga dari weekly adalah H4. Jadi kita tinggal menunggu saja mana di antara daily dan H4 nanti yang ada ekstrim dan saat itulah kita bisa langsung masuk. Tapi dengan aturan-aturan ekstrim ya guys ya, kita harus menunggu ekstrimnya terbentuk, kita harus menunggu candle reverse, dan kita akan entry di candle retest. Oke? Nah, buat kalian yang mainnya intraday, dan ini yang saya pakai ya teman-teman, kalian bisa menggunakan H4 sebagai acuan. Kalau H4 sebagai acuan, maka nanti kalian untuk konfirmasi dan entry-nya, kalian bisa menggunakan 2 time frame bawahnya, yaitu H1 dan M15. Nah, inilah yang biasanya saya pakai dan alhamdulillah saya profit lumayan banyak hanya dengan menggunakan metode ini ya, teman-teman. Jadi saya itu seringnya entry-nya itu di M15. Oke? Sebenarnya bisa lagi buat kalian yang scalping, kalian M15 ini bisa digunakan sebagai time frame acuan, teman-teman ya. Ini bisa kalian gunakan sebagai time frame acuan, kemudian kalian entry-nya itu antara di M5 atau M1. Tapi ini terlalu rawan, kenapa? Karena di M1 dan M5 itu terlalu banyak noise yang terjadi, guys. Ya, terlalu banyak noise. Jadi, kalau menurut saya, yang paling masuk akal itu adalah kalau nggak mau weekly, kalian pakai daily, guys. Ya, daily ini semi swing ya, guys ya. Dibilang swing nggak swing, dibilang intraday juga nggak intraday karena bisa berhari-hari. Akan tapi kalau terjadi time frame di daily ini kalian jadikan acuan dan terjadi setup, kalian bisa geser ke H1 untuk entry atau H4, ini sangat ideal teman-teman. Ya, tidak banyak noise, psikologi kita tenang dan juga biasanya setup-nya itu lumayan bagus teman-teman. Nah, di sini akan saya kasih contoh saja, oke? Di sini indikatornya hilang guys ya. Nah, ini sekaligus nanti kalian bisa memilih ya teman-teman. Ini adalah indikatornya, indikator BBM Aumadi yang bisa kalian pakai. Kalian tinggal klik saja, ini gratis teman-teman. Kalian tinggal klik saja nanti langsung keluar ya. Oke, di sini akan saya kasih contoh ya, saya kasih contoh misalnya di time frame daily ya. Di time frame daily saat ini akan saya hapus dulu. Oke. Di sini di time frame daily kalau kalian perhatikan dia sedang membentuk yang namanya re-entry buy ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di area sini ada re-entry buy ya. Ini adalah re-entry buy dan re-entry buy ini adalah terjadi di time frame daily dan kita jadikan acuan time frame daily. Kalau kayak gitu, kita tinggal turunkan saja ke time frame bawahnya, yaitu H4 atau H1 untuk mencari ekstrim. Kita coba ke H1 dulu di area yang kita tandai tadi, apakah ada ekstrim? Nah, di sini sudah ada ekstrim ya, teman-teman. Kalian bisa lihat ada ekstrim. Bahkan ini ekstrimnya sangat cantik. Kenapa? Karena dua-duanya MA-nya itu keluar.
Biasanya ekstrim itu hanya EMA 5 yang keluar, teman-teman. Tapi kalau EMA 10-nya sampai keluar seperti ini, maka ini tandanya itu cukup bagus. Nah, ketika dia terjadi candle reverse seperti ini, kalian bisa masuk di candle retest. Candle retest-nya adalah di area sini ya, guys ya. Kalian bisa masuk, berarti nanti di area sini, kalian juga bisa masang buy limit juga di area sini, atau mungkin di tengah-tengah sini kalian juga bisa masang buy. Dan sekarang sedang running profit ya, teman-teman. Oke, kalau kalian nggak mau H1, kalian mau lihat di H4 itu juga boleh, karena H4 ini adalah time frame kedua dari time frame acuan kita tadi, yaitu daily ya, teman. Nah, di time frame H4 ini dia sudah membentuk yang namanya ekstrim ya, teman. Ini udah ada ekstrim dan juga sudah ada candle reverse ya, udah ada candle reverse, maaf salah, candle reverse-nya yang ini. Jadi nanti candle selanjutnya ini kalian bisa entry ya, guys ya. Kalian bisa pasang buy limit di area sini untuk nanti lanjut kenaikan. Oke teman-teman, semoga paham ya guys ya. Sebenarnya ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya, tapi saya ingin bahas saja barangkali ada yang belum paham. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.